Teman-teman, apa kabar? Ya, kita mau lihat prosesnya bagaimana dia akan berubah menjadi dia lagi. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Remo Levi di Sim Sampah BIM. Dan sekarang kita mau ke Bogor nih guys. Saya udah bawa bekal. Tuh, ada jeruk, ada buah-buahan lainnya. Tapi ke Bogor kali ini kita mau ngebuktiin bahwa kantong kresek hitam ini bisa didaur ulang 100% jadi kantong kresek lagi guys. Penasaran kan? Guys, sekarang kita udah sampai di pabrik Abbas Plastindo. Sekali lagi tempatnya ada di Pabuaran, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Tempatnya enak banget karena asri banget. Ada banyak empang-empangnya kayak gitu guys. Sekarang sudah ketemu sama Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini tentang recycling plastik dari kantong plastik jadi kantong plastik lagi ya Pak? Iya, siap. Waduh, ternyata mah bisa 100% diolah ya Pak? Bisa 100% diolah dari bahan-bahan daur ulang. Oke. 100% berbahan daur ulang, bisa. Itu campurannya tadi apa HDPE atau gimana Pak? Ya, kan PE itu punya keluarga tuh, ada HD, ada LD, ada LLD. Nah, ini semuanya kalau tercampur masih bisa untuk diolah jadi Kantong plastik lagi. Kalau ada bahan lain ya seperti PP dan selopan dan lain-lain itu ya kita harus pilah dulu. Harus dipilah dulu Di dan belakang ada proses pemilahan. siap. Kita ngobrol ya Pak? Yap. Siap. Nah guys, sekarang saya sudah ada di pabrik Abbas Plastindo dan sudah bersama ownernya yang juga merupakan ketua dari Indonesian Plastic Recyclers atau Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik. Sudah ada Pak Ahmad Nuzuluddin. Halo Pak Ahmad, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih pandemik, sehat Ya. selalu. Iya, itu yang penting. Dan alhamdulillah nih pabriknya masih jalan meskipun pandemik ya Pak? Iya, alhamdulillah. Iya. Nah Pak Ahmad, boleh diceritain Pak sebenarnya sekali lagi nih, kalau orang pakai kantong plastik itu salah apa enggak sih sebenarnya? Kalau dibilang salah ya enggak, karena itu kan kebutuhan ya. Kebutuhan untuk bawa barang, untuk apalah segala macam. Buang kebutuhan sampah, untuk buat ngirim, bungkus. untuk ngirim barang. Mungkin yang mesti dirubah itu adalah persepsinya. Bahwa memang plastik diciptakan untuk didaur ulang, bukan untuk dibuang sembarang. Dia bisa bikin mampet got, dia bisa itu yang mestinya apa ya, kita balik ke pola pikir itu, bahwa itu harus dikumpulkan, diberikan ke pemulung atau ke bank sampah atau kemana yang alurnya nanti akan masuk ke ekosistem daur ulang. Oke. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya susahnya untuk ngirim barang, apalagi sekarang kan harus di rumah gitu Iya. ya. Mau pesan makanan Iya. lewat ojek online segala macam, ketika nggak pakai plastik kan mesti cari alternatif baru, Iya. which is nggak sekali jadi gitu kan Pak. Iya. Jadi kalau misalnya pakai tas plastik pun sebenarnya selama itu bersih, aman, dan nggak langsung dibuang. Iya. Atau kalau mau dikumpulin aja, dikasih ke pemulung, bisa Pemulung. berdaya guna lagi karena bisa di-recycle. Siap. Nah, sekarang bentuknya kayak gimana? Nanti ikutin gimana saya akan keliling pabriknya Pak Ahmad, ngumbek-ngumbek pabriknya Pak Ahmad dari 0 sampai 100% jadi kantong plastik yang baru. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat penimbunan bahan baku, di mana si kantong kresek hitam ini akan berkumpul bersama teman-temannya untuk siap didaur ulang. Ada jenis-jenis HD, PE, dan lain sebagainya. Guys, teman-teman, apa kabar?
Ya, kita mau lihat prosesnya bagaimana dia akan berubah menjadi dia lagi. Yuk. Ini adalah area cuci, karena sebelum diproses, sampah-sampah yang dikumpulin tadi dari para pengepul, pemulung, dan lain sebagainya, dicuci dulu di bak panjang. Kita lihat ya. Dan saya harus mengucapkan selamat tinggal buat sip plastik hitam kresek ini. Yuk. Nah guys, it's time to say goodbye sama kantong kresek ini. Guys, dari atas dimasak di kerasa itu di gunung, jadi kecil-kecil. Atas ke bak panjang, bak cuci seperti itu. Guys, ini adalah area cuci, di mana bahan-bahan paku yang tadi sudah di-crushing, dipotong, dicacah jadi kecil-kecil itu, dicuci lewat bak-bak panjang ini, guys. Nah, guys, setelah dipotong-potong melalui bak cuci tadi, saatnya cacahan plastik tadi itu dikeringkan lewat ditiup di mesin servis yang ada di sini. Berisik. Akhirnya jadi seperti ini, guys. Tuh. Guys, plastik kita yang tadi, dia akan bergabung sama teman-temannya di situ ke sana. Plastik yang tadi setelah bersih dilelahkan, kemudian akan keluar pasta seperti ini, guys. Kemudian didinginkan biar jadi seperti ini. Ini ditiup biar kering. Kemudian masuk ke mesin plastik. Dipotong, guys. Dan berakhir menjadi biji kayak gini. Ini biji seperti ini. Guys, dari hasil biji plastik tadi, sekarang kita mau lihat gimana prosesnya agar biji-biji tadi itu bisa ditiup, di-blow untuk dijadiin kantong kresek yang baru. Penasaran? Yuk ikutin saya. Dan ini adalah tempat untuk membuat kantong kresek. Ada mesin blowing, ada mesin potong, dan lain sebagainya. Nah,
kita mau nakar dulu nih, ya Mas ya? Ya. Ada bahan baku yang tadi, HDPE udah campuran ya. Dia akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya biar lebih mengkilat dan bisa ditarik di blow nih guys. Kita buka ya. Ini ya Mas. Oke, jadi nah guys, setelah dicampur biji-biji plastik tadi dengan campurannya akan dibawa ke mesin tiup atau blowing machine. Dan ini akan disesuaikan ukurannya untuk kantong plastik yang kecil, kantong plastik yang sedang, besar, dan ini adalah mbahnya kantong plastik alias kantong sampah hitam yang besar. Kita bawa ke mesinnya yuk Mas. Ya. Yuk. Saya bantu dengan doa. Sip. Dituang di situ. Sip. Nah guys, nanti ini akan ditiup. Ditiup jadi besar seperti itu. Kemudian dikasih sisi, ditekuk, baru digulung jadi gulungan seperti itu guys. Guys, setelah ditiup, kita bisa tentuin ukurannya. Mau ukurannya yang kecil, sedang, besar, atau lebar kayak tempat sampah tadi, ya. Kayak gini ya Mas ya. Ini ukurannya 17 kali 33, ketebalannya ini, ya. Jadinya kayak gini. Nih. Nah. Yes. Sementara yang ini lebih gede lagi, ukurannya 28 kali 48 dengan ketebalannya sama 0,3. Nih, tuh, lebarnya segini guys. Tuh, kita seal, kita lem, baru dipotong-potong. Jadinya kayak gini. Oke, belum dipotong lagi guys, tapi udah bentuknya udah menyatu atas bawah. Ini sama ini. Udah situ yuk. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan si kantong plastik. Dan sekali lagi, tas klesek ini atau kantung klesek ini ya dapat didaur ulang sehingga menjadi seperti ini lagi, guys. Dan ini Ahmad udah berapa lama nih pindah ke Bogor dan bangun pabrik ini? Kalau di Bantar Gebang dari 2004. Nah, itu udah selesai di sana, pindah ke sini. Ini dari udah 4 tahun deh di Bogor. Udah 4 tahun di Bogor ya? Nyari yang agak lebih adem gitu ya. Memang kalau tadi kalian lihat tempatnya ini bukan kayak pabrik sih, lebih kayak villa ya Pak. Ada berapa empang Pak? Ada 12. 12. Itu 12 ikannya kolam. buat karyawan, buat dijual Sebagian lagi? buat karyawan, sebagian kita jual. Asik. Jadi kalau mau gathering, bakar-bakar ikan gak usah kemana-mana. Di pabrik sendiri aja. Oke, balik lagi ke soal plastik nih Pak Ahmad. Berarti sekarang yang Bapak olah itu menjadi biji, Iya, kemudian ditiup lagi menjadi kantong plastik. dengan plastik. Iya. Oke, dan ini 24 jam kah, ada berapa shift? 24 jam kalau untuk yang kantong, yang blow sama cutting itu 3 shift. 3 shift. Tapi untuk yang proses pelet sama cuci itu 2 shift karena perlu pencucian, pengurasan bak. Pengurusan bak. Nah, itu Oke. karena sekarang yang terjadi adalah masyarakat masih membuang sampah dalam kantong.
Jadi otomatis harus dikeluarin dan itu ada kotoran di dalam yang harus dicuci. Jadi pencucian itu bak itu harus dibersihkan dulu dalam 1 hari itu 1 kali dikuras supaya dia bersih untuk bisa kualitasnya nggak turun terlalu jauh dari nggak bau, nggak bau. gitu kan. Kadang kalau mungkin Anda pernah dapetin plastik yang bau banget, itu berarti kualitasnya rendah ya, Pak? Ya nggak berpasir, dia bisa lebih diterima lah oleh masyarakat. Ditiup juga nggak pecah, Ya ya nggak kan? rusak, propertiesnya lebih kuat, dia nggak Lebih gampang kuat, segala sobek. macam, Ya. gitu. Oke, kalau soal ketebalan dan besar seperti apa, Pak? Tergantung permintaan. Oh gitu? Ya, ada yang minta mulai dari yang 0,2 mikron, 0,1,5, ada yang sampai 4, ada yang sampai 3, tergantung ketebalan. Itu bisa di-setel ya berarti Ya, ketebalan plastiknya tergantung sendiri? kebutuhan. Ada yang buat bawa kantong gede maunya dia lebih kuat ya, tebelin. Ada yang tipis-tipis cuma untuk bawa roti atau di warung ya, dia nggak perlu. Berarti yang Pak Ahmad besar. produksi sekarang ini adalah kantong plastik dari berbagai macam ukuran. Berbagai macam ukuran tergantung permintaan Dari yang konsumen. kecil sampai tas yang kantong plastik yang buat tempat sampah berarti ya? Iya, sampai kantong sampah yang ukuran 90 cm lebarnya, panjangnya 120 cm. Hmm. Itu yang besar-besar. Kita pengen tanya juga nih, kalau tadi Pak Ahmad kan bilang sebenarnya nggak salah kantong plastiknya, tinggal bagaimana masyarakat yang menggunakannya. Iya. Berarti itu bisa dikumpulin lagi, Iya. kalau bisa dikasih ke pemulung juga, Pemulung, karena punya nilai jual ya, Iya, Pak. untuk Kita mau menghidupi. tahu nih guys, kalau pabriknya Pak Ahmad sendiri menyerap berapa ton dalam seminggu atau sebulan? Iya. Sehari itu kebutuhan kita mungkin sekitar 12 12 ton. 12 ton. 12 ton itu bahan baku dari Bahan baku, pengepul berarti. 12 sampai 15 ton. Nah, 1 minggu ya kira-kira 6 kali 6. Kali 6. Kalau 1 bulan sekitar dikali 26 karena kita ada libur kan hari Minggu. Wow, kebayang ya, berarti jumlah sampah yang di tempat pembuangan akhir tadi bisa berkurang dari 12 sampai 15 ton sehari kali 6 kali 26 hari. Iya. Men, itu gede loh ya, dengan tinggi-tinggi amat gedungnya. Gedung sampahnya. Banyak Iya. banget yang bisa diserap oleh pabrik sejenis ini. Iya. Tapi Iya. kalau pabrik-pabrik lain seperti apa sih, Pak? Nggak, ini kan cuma kantong plastik. Iya. Kalau teman-teman di Indonesian Plastic Recycle sendiri, apa yang mereka lakukan? Oh banyak ya, itu ada yang ngelola PET, ada yang ngelola PET itu botol-botol? PET itu botol, Oke. botol jadi gelas, gelas jadi ada yang diekspor, ada 2 anggota yang ekspor ke China, ke Jerman, ke Korea. Jadi dari sampah itu ya mungkin untuk diketahui bersama bahwa sudah bisa ekspor sebetulnya dan ada pasarnya. Untuk produk seperti PET, ada juga yang ngelola PE. PE itu yang bening-bening, yang bekas gula, bekas terigu itu yang plastik bening. Itu juga ada pasarnya ke China, ada yang ekspor dan ribuan ton. Ada anggota yang di Batam, ada anggota yang di Tangerang, itu ribuan ton ekspor ke China. Oke. Lalu untuk yang PP juga ada yang lokal, ada yang ekspor, bikin kursi, bikin segala macam. Wah, Banyak sekali banyak sebetulnya. banget banyak ya. sekali. Nggak cuma kantong plastik Turunan- doang loh ya. Iya. Kapan-kapan kita coba ke teman-teman yang lain ya, Pak. Iya, turunan produknya banyak sekali. Ya, dan kalau produknya banyak lagi ya, tadi ini bisa jadi jalan ekonominya ya, Pak. Iya, Dari kaum pemulung, daripada teman-teman kita pemulung sampai pengusaha besar yang bisa ekspor keluar. iya. Wow, luar biasa. Kalau mungkin selama ini kita suka dibohkan sampah impor selama ini kita juga ekspor keluar yang udah jadi bahan. Iya. Ya kan, Pak? Ekspornya nggak diekspor, importnya yang diekspor. Udah beberapa teman-teman yang juga bisa mengekspor hasil daur ulang ini sampai ke China dan ke negara-negara lain. Bahkan ada yang udah sampai ke suatu negara ya diekspor di sana di produk polister itu jadi baju, jadi sepatu. Ada kontrak dengan brand-brand terkenal, bahkan IPR sendiri pernah didatangi oleh salah satu brand terkenal dari Jepang, minta kita kolekkan PET untuk dia ekspor jadi fiber. Tekstil, jadi fiber. Dan sekarang kita mau nekenin lagi nih teman-teman bahwa yang namanya single Single use Use. plastik. saya kalau udah ngomong single tuh ada suka suka nyeleneh gitu sama yang jomblo ya, Pak. Single use plastic bag sebenarnya seperti apa sih, Pak, treatmentnya? Jadi sebenarnya gini, memang banyak sekarang pola pikir yang agak kurang pas gitu ya. Kayak kantong plastik disebut single use. Sebetulnya single use atau tidak itu memang ada pengertian dari produknya sendiri. Iya. Produk-produk seperti saset sampo, saset kopi itu memang yang sebetulnya single use karena Iya. dia tidak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau kantong itu tergantung mindset kita. Pada saat kita lihat
kita belanja di satu tempat lah, misalnya berapa botol, berapa makanan, berapa bungkus, selesai itu bungkus-bungkus itu biasanya orang bungkus ikat langsung masukkan ke tong sampah, berarti kan dia tidak single, dia tetap terpakai untuk kedua kali. Sebagai wadah untuk membuang Buang sampah. Bahkan ada beberapa orang yang justru sekarang disimpan kantongnya buat belanja lagi karena di Jakarta ada pelarangan, itu bisa dipakai lagi berkali-kali. Bahkan saya di rumah juga gitu, simpen lagi, selesai belanja masukin ke lemari, plastiknya diikat lagi, disimpan, pakai lagi untuk belanja yang kedua. Berarti kan memang tidak single use ya. Oke. Dia tergantung mindset kita mau dipakai atau mau dibuang gitu. Oke. Jadi selama itu masih bersih, selama itu nggak robek, Iya. masih dipakai lagi, it's not single anymore. Yes. It's not single use anymore. Udah nggak jomblo lagi. Udah nggak jomblo lagi, masih bisa bermanfaat, dikasih nyawa lagi untuk dipakai lagi gitu kan. Iya. Dan yang pasti bisa dikumpulin, kasih pemulung ya Pak. Iya, menghidupi banyak orang. Ya, nggak harus pakai duit kalau kita mau beramal guys. Kumpulin aja sampah-sampah plastik yang bisa didaur ulang dan berikan ke pemulung. Betul. Gila itu keren banget Banyak ya. sekali itu yang bisa terhidupi dari situ. Siap. Nah, Pak Ahmad terima kasih banyak dan saya mau kasih oleh-oleh nih buat teman-teman sekali lagi ya. Ini ada kantong plastik buatan Pak Ahmad. Kita baca Pak sama-sama Pak. I made from 100% recycled plastic waste, ya kan? Jadi ini dibuat dari 100% sampah plastik. So, please reuse me or please recycle me. Jadi digunakan kembali, dipakai lagi atau kita daur ulang aja. Ya, Itu paling jangan gampang. dibuang sembarangan. Jangan dibuang sembarangan, bocor ke laut. Itu tuh yang sering-sering di blow up bahwa itu bisa merusak lingkungan. Bener. Tapi sekali lagi itu tergantung manusianya. Tergantung kitanya sendiri. Jadi buang di tempat sampah, kita daur ulang lagi guys. Iya. Oke. Pak Ahmad terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus buat IPR. Amin. Oke. Mudah-mudahan. 100% recycle plastic waste.